Sudah, Kak. Sudah ya? Nah, sudah ya. Nah, sekarang kita akan masuk materi mengenai cost, revenue, and profit. Ini materi yang susah biasanya dan jelimet biasanya. Nah, ini yang kakak tekankan ya, karena ini yang sangat penting bagi teman-teman. Apakah layarnya kelihatan jelas di layarnya? Nggak terlalu kecil kan ya? Nah, kita akan mulai masuk terkait dengan ini, kita belajar bagaimana konsep biaya produksi seperti itu, teman-teman. Nah, konsep biaya produksi ini identik dengan cost of production, di mana kita bahas mengenai ada dua hal, bisa jangka pendek atau jangka panjang. Nah, jadi konsep biaya produksi ini di mana tadi kita bahas fungsi produksi jangka pendek, di mana satu input bersifat tetap, kemudian ini bersifat variabel. Nah, dalam fungsi produksi dalam jangka panjang, kelanjutan kita pelajari tadi ya, semua input bersifat variabel. Nah, dalam biaya, kita bisa bagi jadi dua hal. Pertama, biaya jangka pendek. Yang kedua adalah biaya jangka panjang. Biaya jangka pendek, nah ini cost artinya lah biaya ya, biaya produksi. Revenue artinya lah penerimaan atau pendapatan. Sedangkan profit ya yang bisa kita tahu ya, biasa ini profit artinya adalah laba. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menghitung fungsi produksi atau biaya jangka pendek? Nah, PC itu adalah total cost, total biaya. Maaf, misalnya. Kemudian kalau kita lihat FC itu adalah fixed cost. Ini disebut sebagai biaya tetap. Nanti ada keterangan di bawahnya nanti. Sedangkan VC itu adalah biaya variable atau variable cost. Artinya adalah biaya variable. Nah, kalau misalnya kita lihat tadi jangka pendek semua ada tetap, ada variabel. Nah, ini FC ditambah dengan VC. Bahwasanya total biaya keseluruhan akumulasi atau penjumlahan dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Nah, sedangkan jangka panjang semua biaya kita kategorikan tadi variabel, VC sama dengan VC. Makanya tadi kita dapatkan rumus tadi itu seperti ini. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman semuanya di sini, bagus ya. Nah, tadi fixed cost itu kakak jabarkan dulu ya. Apa itu fixed cost? Fixed cost atau biaya tetap, biaya yang tidak dipengaruhi oleh berapa banyak output yang kita hasilkan. Dan ini tidak dipengaruhi oleh key. Nah, misalkan makanya kurva bentuk FC itu adalah datar. Jadi kalau misalnya ada dia bikin 10 bakso, 20 bakso, bahkan 100 bakso, tetap biayanya sekian. Segini. Biayanya katakanlah 100.000 rupiah ya 100.000 rupiah atau 1 juta ya 1 juta. Nah ini C itu adalah sumbu ketikanya, C itu singkatan dari cost ya, singkatan dari cost atau biaya. Kemudian Q-nya lah jumlah output yang kita hasilkan. Semakin banyak output yang kita hasilkan, biayanya tetap. Nah contohnya apa Kak? Biaya tetap ini contoh biaya gudang. Baik Nadia gudangnya kosong atau gedungnya kosong nggak ada orang ataupun tetap ada orang, biaya sewanya tetap selama setahun sekian. Kalau nanti teman-teman yang ngekos mahasiswa, baik sering pulang kos, anak kupu-kupu, atau yang jarang pulang kos, yang sering di luar gitu ya, tetap biaya kosnya bayarnya sama, kayak gitu. Itu biaya fix atau biaya tetap. Kemudian biaya variabel, nah itu dia kenapa di sini mulainya tidak dari nol, karena ya meskipun tidak sama sekali dipakai, tetap karena sudah kesepakatannya ya tetap biaya sekian. Nah, sedangkan biaya variabel lah biaya yang dipengaruhi oleh berapa banyak jumlah key yang kita hasilkan. Contoh biaya bahan baku. Kalau si Nadia bikin 20 bakso, semakin tinggi biaya variabelnya. 30 tinggi lagi, maka semakin tinggi biaya, makin banyak barang yang dihasilkan, semakin tinggi biaya bahan bakunya, semakin tinggi biaya variabelnya. Jadi makanya dimulai dari nol ini. Atau bisa juga bisa kayak gini. Jadi nggak mesti kayak gini ya, bisa juga kayak gini bentuknya. Kita sebut sebagai biaya variabel. Nah ini TC, total cost. Itu penjumlahan dari fixed cost ditambah dengan variable cost. Biaya variabel. Nah, kenapa mulainya dari sini? Karena biaya tetapnya mulainya dari sini, bukan dari sini. Jadi mulai dari biaya totalnya adalah dari titik ini. Karena biaya tetap tadi ya, meskipun ini nol, tapi ini tetap, nah makanya 100.000 mulainya dari sini ya untuk biaya total, mengikuti
untuk kurvanya dari VC. Nah, itu lanjut masih banyak kurva ya. Nah, kita bedah masing-masing. Biar tetap ini, kalau kita rata-ratakan namanya adalah average fixed cost. A itu singkatan dari average ya, atau rata-rata. Jadi AFC atau average fixed cost ini berapa total biaya tetap keseluruhan kita bagi jumlah output yang kita hasilkan. Nah, itu AFC. Namanya rata-rata berapa biaya tetap dibagi dengan jumlah barang kita hasilkan itu rata-rata gitu ya, rata-rata biaya tetap. Yang kita tahu AFC ini kan tetap nih tadi ya, segala satu pembilang ya yang tetap dibagi jumlah Q yang naik bertambah terus, hasilnya akan semakin bertambah semakin menurun. Nah dia segala sesuatu yang tetap, misalnya 2 dibagi 10, 2 dibagi 20, 2 dibagi 100, hasilnya semakin mengecil atau semakin besar? Hasilnya semakin apa? Semakin mengecil. Segala yang tetap pembilangnya dibagi Q yang makin besar, ya maka nilai AFC semakin menurun. Makanya bentuk kurva AFC ini terus menurun ya, tapi dia mustahil 0, tapi dia bisa mendekati 0 ya. Dia nggak akan mungkin 0. Jadi misalnya 2 dibagi 10, 2 dibagi 100, 2 dibagi 1 juta, ya hasilnya 0,00000 gitu ya. Dia menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Begitu cara memahaminya. Kenapa Kak bentuk kurva gitu? Kenapa Kak? Ya ada alasannya sendiri, yaitu caranya AFC sama dengan FC dibagi Q. Segala sesuatu yang biaya tetap, angkanya tetap, dibagi jumlah Q yang makin gede, maka hasilnya akan semakin mengecil dia. Nah ini bentuknya. Seperti itu. Itu yang AFC. Nah kemudian AVC. AVC berarti berapa biaya variabel total, kita bagikan Q. Tinggal kita ganti ininya aja. VC dibagi Q. Ya kalau VC ya unik bentuknya. Dia seperti ini. Kayak bentuk huruf U. Nah di sini. Kayak gini bentuknya. Dia di atas biaya rata-rata tetap. Nah, kemudian ada AC. AC itu berarti berapa biaya rata-rata tetap AFC ditambah dengan berapa biaya rata-rata variabel AVC. Jadi AC itu disebut sebagai biaya rata-rata ya. Biaya rata-rata. Itu berarti AFC ditambah dengan AVC. Makanya biaya rata-rata ini di atas kurva AVC dan AFC. Bentuknya mengikuti AVC ini. Nah, kita coba jelasin nih ke teman-teman nih. Kan tadi ya, AC itu biaya rata sama dengan AFC ditambah dengan AVC. Kak, ini datang dari mana? Nah, ada lagi rumusnya. Untuk mencari rata-rata biaya total, rata-rata biaya, ini tadi bisa pakai ini, berapa total biaya keseluruhan, kita bagi dengan Q gitu kan ya. Ibaratnya, berapa sih rata-rata nilai rapor kamu di semester 3? Berarti berapa jumlah nilai dibagi Q gitu ya, dibagi jumlah mata pelajaran. Nah, sama ini juga, AC sama dengan TC dibagi dengan Q. Nah, berarti itu bisa kayak gini Kak. Nah, nanti ada penjabarannya. TC itu kan FC ditambah VC. Ya kan? TC itu kan tadi berapa biaya tetap dibagi dengan biaya variabel. Kita bagi Q, dibagi Q. Gitu. FC dibagi Q jadinya adalah AFC. VC dibagi Q jadinya adalah AVC. Itulah caranya dapatnya di sini gitu. Jadi dapatnya rumusnya AC sama dengan AFC tambah dengan AVC yaitu dari ini. Penjelasan lebih dalam dari AC sama dengan TC dibagi Q. TC itulah FC dibagi TC itulah FC ditambah VC dibagi dengan Q itu AFC tambah AVC. Bentuk sederhana dari AC sama dengan TC dibagi Q. Nah, itu caranya untuk AC. Satu lagi yang belum jelasin itu ada biaya marginal atau kita sebut sebagai marginal cost. Marginal cost ini itu semua ada kata marginal, maknanya adalah tambahan. Tambahan biaya ketika kita menambah output barang kita hasilkan. Nah, makanya di sini ada rumus itu. Nah,
lengkap di sini ya teman-teman ya. Rumus untuk MC itu berarti sama ya, tadi MC berarti berapa total biaya setelah delta TC dikurangi dengan sebelumnya dibagi dengan delta Q. Kalau kita jabarkan total biaya setelah memproduksi 100 bakso dikurangi dengan TC2 dikurangi dengan TC1 dibagi dengan Q2 dikurangi dengan Q1. Ini ya, delta TC dibagi dengan delta Q. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu? Penjelasan setiap masing-masing kurva kok kayak gitu bentuknya, kok begini bentuknya Kak. Nah, disitulah dapat rumusnya dari sini. Kenapa bentuk kurvanya seperti itu? Kembali lagi bentuk ininya, asal muasal bentuk kurvanya seperti itu adalah penjembaran dari bentuk rumus-rumusnya. Ada yang tanyakan mungkin dari teman-teman sini? Ku ini? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Kenapa kalau kurva yang MC itu dari awalnya tuh kayak tinggi terus rendah terus tinggi lagi bentuknya? Oh ya, ini yang bagus nih. Kenapa nggak bagus sih pertanyaannya? Nah, kenapa untuk kurva MC-nya itu awalnya dia ada gitu kan ya? Awalnya sedikit besar gitu kan ya, Lida ya? Besar nih. Awalnya katakanlah bikinnya bikin satu bakso, tiba-tiba gede misalnya, katakanlah ini 0 ya, ini misalkan Rp10.000. Ini kan biaya ya, kalau biaya itu satunya rupiah ya, Rp10.000. Terus setelah itu si bikin 2 sekian, enggak di sini paling titik minimum katakanlah 10 bakso, biayanya, tambahan biayanya yaitu Rp1.000. Setelah itu tambahan biayanya naik. Nah, ini keterkaitan dengan efisiensi. Ketika si Alida awalnya membuat bakso, sedikit waktunya coba-coba gitu kan ya, atau mau bikin jualan pertama kali, jual 20, biayanya pertama kali kalau kamu awalnya membuat 20 bakso awal pertama kali ya, biayanya gede atau kecil dulu? Biasanya gede dulu. Biasanya gede dulu. Kita beli baru-baru gitu ya kan, kita baru mulai usaha ya, beli Priuk misalnya, beli baskom, beli kios tempat itunya, tempat ininya, beli ini, beli itu, beli bahan baku, beli ini dan sebagainya. Oke, hari ini kita coba-coba dulu bikin 20. Tapi dari balik 20 itu kita udah ngeluarin misalnya 5 juta gitu kan ya. Terus laku nih 20, kita bikin lagi 30, 100 dan sebagainya. Makanya awalnya besar dulu karena pertama kali beroperasi. Lama-kelamaan turun efisien dia ya. Ini kan tambahan biaya ya. Tambahan biaya semakin turun, setelah itu menaik. Nah, kenapa pertanyaannya dia bisa menaik? Nah, di sini karena semakin banyaknya ya, mungkin sudah punya cabang atau sudah ini, dia akan mengikuti tambahannya, semakin banyak Q-nya, semakin besar tambahan biayanya. Ini akan kurang tahu apakah dia semakin kurang efisien atau semakin banyak outputnya. Ini mungkin keterkaitan dengan jangka panjang nih kayaknya. Gitu. Yang pemanfaat seperti itu, Alida, kenapa awalnya besar dulu di sini? Karena ini baru merintis usaha, baru memulai, otomatis memerlukan biaya alokasi yang besar dulu. Setelah itu dia menurun tambahan biayanya. Semakin laku, laris dia tambahannya nggak akan banyak ya, karena pre udah dibeli, karena pisau udah dibeli, jadi yang dikeluarkan hanya biaya bahan baku biasanya gitu kan ya, yang biasa keluar. Beli bahan baku, beli tepung, beli daging itu aja terus, karena mesin udah punya, ini udah punya, jadi nggak banyak lagi uang keluar karena udah dikeluarkan sejak awal kali gitu ya. Nah, itu kenapa dia awalnya biaya besar. Seperti itu, Alida. Baik, terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi dari teman-teman sini yang bertanya? Silakan. Nah, inilah kita lihat tadi tuh. Ada namanya, ini muncul di soal kadang-kala ini ya. Ada namanya economies of scale, ada diseconomies of scale. Nah, ini economies of scale ketika semakin banyak output yang kita hasilkan. Ini adalah output ya, atau jumlah barang produksi kita, jumlah hasil produksi kita. Semakin banyak barang kita hasilkan, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Ternyata ini AC jangka panjang atau average cost-nya, rata-rata biayanya itu lebih hemat nih.
sedikit makin menurun. Nah, ini economies of scale. Semakin ekonomis, semakin efisien dia, semakin efektif dia. Nah, setelah itu makin banyak, makin banyak, makin banyak. Nah, dia makin besar biayanya, nih dikatakan sebagai diseconomies of scale. Semakin kurang ekonomis ya, ibaratnya kok makin banyak barang kita hasilkan, makin besar rata-rata biayanya, ini kurang efektif. Mungkin ada yang apa namanya mubazir atau apa, nah ini disebut sebagai economies of scale dan diseconomies of scale. AVC ya, biaya variabel rata-ratanya menurun ketika Q ditambahkan sebut sebagai economies of scale, sedangkan diseconomies of scale ketika Q ditambahkan terus AVC-nya akan menaik. Itu diseconomies of scale. Kalau dalam lebih lanjut kadang muncul di soal KSNP gitu ya, kakak tingkat atau KSNP tingkat nasional ya. Ada keputusan gulung tikar. Kapan sih saatnya dia gulung tikar kayak gitu. Ada saatnya dia gulung tikar. Misalnya ini nih, katakanlah si Nadia menjual di P1. Harga baksonya adalah Rp10.000. Dia laba karena patokannya adalah biayanya itu di ini AC rata-rata setiap mangkoknya itu misalnya adalah 8.000 nih. Sini ya, 8.000 biaya produksinya satu mangkok 8.000. Si Alida jualnya 10.000, maka titik P1 ini dia laba. P1 besar dari AC dia laba. Ketika di P2 harganya 8.000 dijual, biaya produksinya adalah 8.000, maka dia BEP. BEP ini disebut sebagai break even point atau titik pulang pokok atau titik impas. Titik impas atau pulang pokok atau balik modal. Balik modal. Dia nggak untung nggak rugi. Jadi jual 8.000, biayanya 8.000 gitu. Balik modal, nggak untung nggak rugi. Nah itu di P2 masih bisa beroperasi. Di P3 katakanlah 6.000 yang dijual, biaya produksinya 8.000, rugi dia. Nah, ini kita katakan rugi, tapi tetap bisa beroperasi. Ibaratnya si Alida jual bakso, pengeluaran dia untuk tiap mangkok 8.000, tapi dijual 6.000. Nah, kamu rugi 2.000. Nah, itu katakan rugi, tapi masih bisa beroperasi, asalkan AVC-nya ini, kita perhatikan AVC-nya ya. Nah, di P4, gitu ya, ini kadang soalnya muncul di KSNP gitu ya. Nah di P4 itu saat sama dengan AVC. Nah ini perusahaan siap-siap mengalami gulung tikar ketika dia mengalami di titik P4 ini. Jadi ketika biaya makin besar gitu ya, atau makin rendah harga nilainya, misalnya di sini tadi 6.000, siapa tahu si Alida jualnya 4.000, biaya bahan bakunya 8.000, rugi 4.000. Nah siap-siap si Alida mau gulung tikar atau nggak mau lagi bikin gitu ya, nggak mau lagi jual, udah kapok misalnya, rugi banget gitu. Nah ini perusahaan siap-siap gulung tikar saat di P4, paling levelnya ketika P sama dengan AVC. Tadi udah rata-rata ini ya, biaya total ketika dia udah sama AVC, nah maka dia siap-siap gulung tikar. Di P5 dia udah siap bubar, ini bubar gitu ya, di bawah AVC. Ketika P di bawah AVC dia sudah bubar gitu. Kalau misalnya masuk di soal, ada yang tanyakan dulu nggak? Semoga nggak terlalu susah ya. Dalam dipelajari di kelas kan ya ini materinya. Tadi masuk di materi KSNK nih. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Silakan dipelajari kembali. Nah terakhir ini silakan dipelajari ya. Kita akan mulai bahas terkait dengan revenue atau pendapatan atau penerimaan. Ibaratnya si Nadia tadi, Nadia tukang mie ayam, penjual mie ayam misalnya ya, penjual mie ayam. Nah, Nadia dia menjual berapa nih? Katakanlah 100 mangkok. Nah, berarti Q-nya adalah semangat 100. Berapa harga masing-masing mangkoknya? Itu 10.000. Nah, berapa tuh kira-kira total penerimanya Nadia?
kita sebut sebagai TR. Total revenue merupakan P dikali dengan Q. Harga tiap mangkok dikali berapa yang laku semuanya. Yaitu berarti 10.000 dikali 100. Berapa tuh? 1 juta rupiah. Itu total penerimaannya Nadia. Kita sebut sebagai TR, total revenue, P kali Q. Nah, ada lagi namanya AR. Ya gampang, rata-rata penerimaan, average revenue. Revenue penerimaan, average rata-rata. Rata-rata penerimaan, berarti berapa total penerimaan secara keseluruhan dibagi dengan jumlah yang terjual. Total penerimaannya 1 juta, berarti 1 juta dibagi dengan total yang dijual, 100. Dapat 10.000. Berarti kita dapat pemahaman ya, AR itu sama dengan P. Harga tiap dijual sama dengan rata-rata penerimaan. Gitu. P tadi 10.000, AR itu dia 10.000. Jadi dapat persamaan umum bahwasanya AR sama dengan P. Nah, berikutnya MR. MR itu berarti penerimaan marginal, ya sama, yaitu cara mencarinya adalah delta TR, total penerimaan setelah dikurangi sebelumnya dibagi dengan delta Q. Gitu. Nah, berarti berapa ketika kita berproduksi? Nanti silahkan kalian cari gitu ya. Itu cari nilai MR. Nah, ada tadi istilah tadi namanya lah BEP atau break even point. Break even point itu adalah titik pulang pokok atau impas bahwasanya TR berapa yang diterima oleh Nadia sama dengan apa yang dikeluarkan total penghasilan keseluruhan. Ibaratnya total penerimanya 1 juta, biaya yang dikeluarkan untuk menjualnya juga 1 juta. Nah, ini kita katakan balik modal atau BEP. TR sama dengan TC. Berapa total penerimaan secara keseluruhan sama dengan berapa total biaya yang dikeluarkan secara keseluruhan. Nah, itu balik modal disebut sebagai BEP. Nah, kita lihat berarti TR dikurangi dengan TC sama dengan 0. TR dikurangi TC sama dengan 0. Oke gitu. Nah, itu kalau misalnya kita lihat soalnya. Sudah ditanyakan dulu nggak? Masa dulu. Nah, itu ya. Sebentar. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi nih teman-teman, itu kita lihat ada tadi penerimaan, ada biaya. Nah, terakhir bagaimana cara kita mencari laba? Laba berarti berapa total penerimaan Nadia ketika menjual mie ayam, TR dikurangi dengan TC. Ibaratnya ketika Nadia menjual mie ayam, laku total penerimanya adalah 4 juta, biaya yang dikeluarkan hanya 1 juta. Berarti Nadia memperoleh laba sebesar 3 juta. Kayak gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ini laba umum. Nah, ada namanya laba maksimal. Laba maksimum. Nah, laba maksimum ini itu cara mencarinya adalah bahwasanya kalau kita mencari laba maksimum, pertama harus memenuhi kondisi bahwasanya MR sama dengan MC. Tadi mencari MR ya, delta TR dibagi delta Q, MC berarti begitu juga ya. Nah, setelah dapat nanti kalian dapat nilai Q-nya sekian, nah nanti baru mencari labanya, pakai rumus tadi. Berapa total penerimaan dikurangi total biaya. Nah, untuk lebih lengkapnya ada di soal, kita akan bahas soal ini ya. Nah, soal KSNK tahun kemarin, 2021, nomor 20. Saya kasih waktu sekitar 1-2 menit, silakan kalian coba pahami dulu soalnya. Kalau misalnya kalian tahu, coba dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas. Coba sambil dipikirkan dulu ya, dibaca dan juga dipahami. Sudah selesai baca soalnya? Nadia udah selesai? Udah.
Nah, ini kita langsung bahas soalnya ya. Nah, kita bahas soal nomor 20 ini. Ini soal KSMK kemarin tahun 2021. Untuk perusahaan penggenggam berada pada pasar persaingan sempurna, PPS, kalau kalian pernah belajar ya, jenis pasar macam-macam, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Di mana tidak sempurna ini dibagi lagi ya, pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, dan lain-lain. Nah, di mana biaya produksi dinyatakan dalam fungsi AC sama dengan 100 ditambah dengan 2Q. Harga unit per HP itu 200, tapi P-nya adalah sama dengan 200, AC-nya adalah sama dengan 100 ditambah 2Q. Nah, maka berapakah jumlah pelopon genggam yang harus diproduksi agar tercapai laba maksimal? Tadi untuk mencari laba maksimal, rumusnya adalah ini, MR sama dengan MC. Nanti dapat Q-nya berapa untuk mencari berapa jumlah barang yang dihasilkan untuk mencapai laba maksimum. Nah, karena dia mencari MR sama dengan MC, sedangkan di sini hanya ketahui AC. Nah, maka gimana dong caranya? Kita tahu rumus AC tadi ya, AC sama dengan berapa total biaya keseluruhan dibagi dengan Q gitu kan ya. Nah, kita ingin mencari TC dulu, total biaya keseluruhan. Berarti TC sama dengan kita kalikan dia. AC dikali dengan Q, dikali silang. Nah, berarti berapa tuh di sini ya? 100 ditambah 2Q. Dikalikan dia Q. Jadi kita pindahkan ke sini ya, teman-teman. Dapat AC-nya lah 100 Q ditambah 2Q kuadrat. Paham belum sampai di sini? Paham. Paham ya? Kenapa dapat TC gitu ya? Karena TC untuk mencarinya adalah berapa ini dikali silang ya. Karena tadi rumus AC sama dengan berapa biaya total keseluruhan, kita bagi dengan jumlah Q yang kita hasilkan. Berarti kalau total biaya keseluruhan, ya berarti berapa AC rata-rata biaya masing-masing tiap orang itu dikalikan jumlah Q-nya gitu ya. AC dikali Q. Nah, dapat segini. Inilah AC. Ini TC ya, ini TC. Nah, ini rumus baru lagi ya. Kak, gimana dong cara mencari MR-nya kan atau MC-nya? Kan kita nggak tahu nih TC2-nya, TC1-nya. Ini kan hanya tahu kayak gini aja deh, Kak. Kita nggak tahu perubahannya. Nah, sama seperti kita akan jelasin terkait dengan elastisitas atau ini, itu kita pakai jalan turunan. Diferensial gitu ya. Kita pakai jalur, cara mencarinya adalah turunan. Oke. Nah, untuk mencari ini AC, kita tulis lagi ya. TC sama dengan 100 Q ditambah dengan 2 Q kuadrat. Nah, MC itu merupakan turunan pertama dari total cost. MC sama dengan TC aksen. Turunan pertama dari TC ini. Nah, gimana dong Kak cara mencarinya? Kalau 100 Q, kalau diturunkan berapa dia? Nah, Q ya? 100. Kalau 2Q kuadrat diturunkannya jadi 2 kali 2, 4 Q ya. Paham kenapa jawabannya? Buat teman-teman belum paham, Kak jelasin singkat ya. Ini pangkat 2. Pangkat 2-nya dikalikan dengan angka di depannya. 2 kali 2, 4. 4 Q. Nah, karena dia turunan pertama, pangkatnya kita kurangi 1. Pangkat 2 dikurangi 1. Jadi pangkat 1. Nah, Q pangkat 1 kan boleh nggak kita tuliskan satunya sama aja gitu ya. Nggak usah kita tulisin deh. 4 Q aja jadinya. Kalau ini 100 Q, pangkat 1-nya kalau kita turunkan 0. Jadi Q pangkat 0 habis. Makanya Q-nya nggak kita tulisin. Jadi 100 tambah 4 Q. Nah, seperti itu. Kemudian, itu ya. Ini P-nya. Nah, kita tahu tadi, untuk mencari total penerimaan, rumusnya adalah P dikali Q. Gitu kan ya. Nah, kita udah tahu nih, P-nya 200. Harga masing HP dijual 200. Q kita nggak tahu, nggak usah ditulis, tetap dikalikan aja Q-nya. 200 kali Q, ya itu 200 Q gitu.
Udah gini aja. Nggak mesti kita tahu angkanya berapa, Q-nya, udah nggak perlu. Yang kita cari kan bukan TR-nya, tapi MR-nya gitu kan ya. Kan tadi MR sama dengan MC. Sama juga dengan seperti ini, berarti kalau mencari MR, berarti turunan pertama dari total penerimaan. Berarti kalau 200 Q, kita turunkan jadinya adalah 200. Ya kan? Q maka 1 diturunkan jadinya 200, hilang variabelnya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dapat nih, udah dapat kita ya. Udah full kayaknya. Ntar Kak coba hapus dulu beberapa nih. Biar nggak bingung teman-teman ya. Kita salinkan ke sini lagi. Nah, kita tulisin nih. Bahwasanya tadi MR sama dengan MC. Ini udah dapat MR-nya. 200 sama dengan MC-nya ini. Gitu ya. 100 ditambah 4Q gitu kan ya. Dipindah ruaskan 200 kurang 100 berarti 100 sama dengan 4Q. Q berarti berapa? Q ya? 100 dibagi 4 dapatnya adalah 25. Berarti output optimal untuk mencapai laba maksimal adalah 25 unit. Begitu aplikasi dalam melaksanakan soal teori fungsi, teori biaya dan penerimaan. Jadi langsung aja kita pakai rumus MR sama dengan MC. Tapi untuk mencari MR, kita perlu tahu dulu TR-nya berapa. Untuk mencari MC, kita perlu tahu dulu berapa nilai TC-nya. Setelah dapat nilai TR dan nilai TC, kita turunkan dia. TR aksen dan TC aksen. Nanti kita bikin persamaan MR sama dengan MC. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ferdi, ada pertanyaan mungkin Ferdi? Kia, Alida, Nadia. Siapa lagi nih? Meli? Tidak ada, Kak. Ini, Queen. Ini dari SMA 2 ya, SMA 7. Silakan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, paham ya? Nah, gampang nih kerjanya ya. Nah, kita coba lihat lagi ada nggak ya soal yang berhubungan dengan tadi biaya produksi ini. Nah, ini nih, nomor 19. Nomor 19 ini soal sebelumnya ya. Kurva ini kan kita tahu dalam pasar penjualan sempurna, kita tahu ya, PPS. Ini kalau guru kakak lu jelasinnya, yaitu untuk persamaan kurvanya adalah D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR. Oh coba, nah kalau guru kakak memplesetinnya D demi pacar aku rela minum racun gitu. D sama dengan P sama dengan AR sama dengan MR gitu ya. Nah jangan ditiru ya teman-teman. Nah D sama dengan P sama dengan R sama dengan MR demi pacar aku rela minum racun. Nah itu cara ngafal persamaan dalam pasar penjualan sempurna. Ini kalau lengkap ada P-nya ya. Nah, kemudian pernyataan tidak tepat dari kurva keseimbangan di atas adalah perusahaan yang A ya, perusahaan berusaha memproduksi pada saat MC sama dengan MR agar perusahaan memperoleh laba maksimum. Benar ya. Tadi untuk mencapai laba maksimum harus dipenuhi kondisi MR sama dengan MC. Dia dikatakan tidak tepat. Ini hati-hati nih teman-teman nih. Laba yang diperoleh perusahaan adalah sama dengan luas bidang FGH. Mana FGH ini nih? Nah ini E-nya 2, ningsnya ini F nih, typo orangnya. Soal KSNK ini kalau kalian itu sering typo atau salah jawaban itu ada beberapa. Sering sekali soal-soal salah di KSNK. Jadi kalian jangan sampai jangan sampai takut atau kok nggak ada, nah jangan panik habis waktu kalian karena biasa soal-soal KSNK itu salah soal. Tapi hanya beberapa. Tapi semakin bertambah di KSNP atau KSN tingkat nasional itu jarang sekali soal-soal salah. Biasanya tingkat kota yang sering sekali soal-soal salah. Itu beberapa, 3-4 soal atau beberapa kayak gitu. Nah ini EFGH berarti ini ya bentuk persegi panjang ini. Laba yang diperoleh perusahaan adalah sama dengan luas bidang FGH, disebut sebagai laba supernormal. Nah ini kan kita tahu ya,
laba supernormal. Nanti kita keep dulu deh yang B ini. Yang C, kurva keseimbangan di atas adalah kurva keseimbangan jangka pendek dalam pasar persaingan sempurna. Apakah ini benar kurva dalam jangka pendek? Nah, nanti ini benar ya, dalam jangka pendek dia disebut sebagai kurva dalam pasar persaingan sempurna harus memenuhi kondisi D sama dengan P, AR sama dengan R. Perusahaan bisa memproduksi sebanyak Q2, Q2-nya ini berarti karena biayanya masih tutup oleh pendapatannya atau pengusaha tidak akan rugi. Benar nggak ini dia bisa berproduksi ya saat Q2 ini? Nah, artinya ini Q2-nya sekian, P-nya sekian, biaya sekian. Berarti ini P sama dengan AR. Berarti ini kita lihat dia balik modal. Ini kan ya PR sama dengan P. Berarti dia menyinggung titik ini, berarti dia balik modal. Harga sekian, tapi jual juga sekian. Nah, ini balik modal. Berarti dia nggak untung, nggak rugi. Artinya biasa memproduksi sebanyak Q2 karena biayanya masih tertutup pendapatannya atau pengusaha tidak akan rugi. Benar ya. Yang E, jika perusahaan berproduksi sebesar Q1. Nah, berarti ini di Q1 di sini ya. Maka masih diperkenan untuk menambah output karena tambahan penerimaan masih lebih besar dari tambahan biaya sehingga keuntungan akan semakin lebih besar. Nah, kalau dia berproduksi di Q1, otomatis ini biayanya, katakanlah biayanya, ya ketika dia berproduksi di Q1 ya, teman-teman, katakanlah berarti dia mesti jual 10.000. Sementara di sini harganya di atasnya itu 12.000 biaya produksinya. Nah, dia menderita kerugian sebanyak 2.000. Jadi ketika perusahaan berproduksi di Q1 ini, maka masih diperkenan untuk menambah output karena tambahan penerimaan masih lebih besar dari tambahan biaya sehingga keuntungan semakin besar. Enggak sih ya. Jadi laba yang diperoleh perusahaan sama dengan luas bidang FGH. Kalau misalkan dia berproduksi di tingkat ini, menjualnya di harga ini, nah ini disebut sebagai laba. Tapi kalau misalkan di Q1 dia masih diperkenaan untuk menambah output karena tambahan penerimaan masih lebih besar dari tambahan biaya. Nah, jadi tambahan penerimaan berarti MR lebih besar dari tambahan biaya. Sehingga keuntungan akan bertambah besar. Enggak ya, kalau ditambah lagi keuntungannya makin menurun. Karena kita tahu di sini udah untung. Kalau kita tambah lagi mengecil dia. Kalian kakak jelasin gambarin ya, biar kalian ke gambar nanti. Nah, kan kayak gini nih. Q1 ini. Nah, kalau ditambah lagi Q-nya, menyusut ya tadi kan? Menyusut, bahkan dia bisa di sini, balik modal. Kalau tambah lagi dia negatif. Nah, kalau di sini, di Q2 aja, dia udah 0. Jadi nggak ada laba, nggak ada untung. Jadi kalau ditambah lagi, keuntungannya akan semakin berkurang, bukan keuntungan akan semakin bertambah besar. Kan kita tahu di Q2 dia sudah balik modal. Jadi Q2 disebut sebagai balik modal atau BEP. Makanya bagus adalah di Q1 aja. Atau di sebelum-sebelumnya semakin sedikit ya. Nah, ketika ditambah lagi dia keuntungan semakin menurun, bukan keuntungan semakin lebih besar. Nah, jadi nomor 19 jawabannya adalah E. Kayak gitu teman-teman cara menjawab soal KSNK. Jadi nanti kita akan belajarnya adalah struktur pasar persaingan ini ya, pasar gitu ya. Nanti silakan dipelajari. Kalau ada waktu kita akan bahas terkait dengan struktur pasar dan lain-lain sebagainya. Ini dihubungkan dengan konteks fungsi biaya produksi dan penerimaan. Ada pertanyaan sampai sejauh ini? Nadia, Queenie, Kia, Alida, dan teman-teman lainnya ada pertanyaan? Siap, tidak, Kak. Nah, jika ada tidak pertanyaan, mungkin itu yang bisa kita